pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya menghormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Petrus SPD dan beserta guru SD Negeri 9 Paragi. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan sosialisasi dari narasumber kita, yaitu Ibu Clara Arita SSI. Nah, sosialisasi pada hari ini mengusung tema tentang budaya positif. Nah, sebelum memulai acara kegiatan kita pada pagi hari ini, perkenalkan saya Antoni Sarizon sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan kegiatan sosialisasi. Susunan acara sosialisasi budaya positif. Pertama, pembukaan. Kedua, doa pembuka. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, penyampaian materi budaya positif. Dan yang terakhir, kelima, doa penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu kita buka dengan doa pembuka. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita akan mengawali dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi ini kami akan mengadakan sosialisasi budaya positif. Kami mohon penyertaan-Mu agar acara sosialisasi budaya positif ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Berkati kami semua, terutama narasumber yang akan menyampaikan materi. Berikan hikmat, kemampuan, dan kesehatan agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sambutan. Nah, sambutan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Petrus SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami melalui MC. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana saat pagi hari ini kita boleh berkumpul dalam ruangan tempat ini untuk mendengarkan sedikit pengalaman, di mana pengalaman ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada salah satu guru di sini yang sudah bisa memasuki kegiatan guru penggerak. Dan sebelumnya yang saya hormati bahkan saya banggakan rekan-rekan sekerja. Baik, untuk pada sambutan ini barangkali kami hanya berkisar pada proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah ini adalah sekolah yang luar biasa bagi saya, karena walaupun kita sekolah kecil, tapi ada salah satu rekan sekerja kita yang bisa memasuki, yaitu dikatakan guru penggerak. Ini luar biasa, karena tidak semudah itu untuk menjadi sebagai guru penggerak. Untuk itu kita semua rekan-rekan juga di sini sangat berharap juga kepada Ibu Clara yang mengikuti kegiatan ini, karena apa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan sampai berakhir nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di sekolah kita ini. Dan kesempatan ini akan berbagi ilmu kepada kita, apa yang sudah diperoleh selama ini. Dan pada saat ini kita
kita berkumpul di tempat ini adalah untuk mendengarkan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diperoleh selama ini tentang bagaimana kegiatan-kegiatan dalam mengikuti proses duduk penggerak. Biarlah semuanya ini ya kita sebagai teman sekerja terus mendukung sampai kegiatan teman kita ini tuntas sesuai tepat waktunya. Kedepannya nanti kita harapkan setelah selesai semua kegiatan mengikuti grup penggerak nantinya, sekali lagi kita berharap berbagi ilmu pada kita semua, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Itu yang sama kita harapkan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan secara singkat. Untuk itu kegiatan selanjutnya kami silakan kepada Pak Salam. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya kita memasuki kegiatan inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Waktu dan tempat dipersilakan kepada pemateri Ibu Clara Arina, SSI. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di SDN Negeri 9 Padagi ini. Terima kasih kepada pembawa acara sudah membawakan acara kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah penyampaian aksi nyata budaya positif dalam pendidikan. Jadi budaya positif ini adalah salah satu materi modul yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi modul ini ada 4 bagian dan aksi nyata budaya positif ini adalah bagian terakhir. Jadi modul 1.4. Jadi bagian terakhir dari modul ini adalah menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. Baik, langsung saja di dalam aksi nyata budaya positif ini ada 6 subbagian yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Restitusi sebagai segitiga restitusi. Jadi diharapkan setelah mendengarkan pemaparan materi pada hari ini ada sesuatu yang berubah dari dalam diri kita, cara berpikir, cara kita bertindak, cara kita menghargai siswa kita. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru pendidik itu sejatinya sama seperti seorang petani yang menuntun tumbuh kembangnya tanaman. Kita tidak bisa menyamakan cara tanam atau cara tumbuh padi dengan jagung. Pastikan cara menanam padi dengan jagung itu berbeda. Cara merawat padi dan cara merawat jagung tentu berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang punya kebun dan sawah di sini lebih paham ya. Nah, begitu juga kita sebagai guru. Anak yang satu dengan anak yang lain itu tidaklah sama. Jadi cara kita merawat mereka juga berbeda. Prinsip pendidikan yang kedua dari Ki Hajar Dewantara juga kita menghamba. Menghamba ini bukan artinya kita menyembah-nyembah siswa, tapi kita melayani siswa dengan tulusan hati, cinta kasih, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu disiplin positif dan kebijakan universal. Sebelum memulai ini, saya mengajak kita untuk mencoba permainan ya. Minta bantuan bersama dengan Pak Aris saja ya. Nah, ke depan sebentar. Pak Aris dengan Bu Sandra. Jadi di sini ada tugas seolah-olah Bu Sandra, Aris memegang sesuatu yang berharga. Genggam. Nggak usah nampak. Pura-pura aja. Di dalamnya itu minimal sesuatu yang sangat berharga dan perlu upaya entah apa dalam diri Pak Aris ini. Pokoknya nggak boleh dikasih ke siapa-siapa.
Ayo Aris, kita Aris. Coba sedikit aja dong. Pokoknya sampai Aris kasih ya, kayak lagi. Nggak bisa. Ayo Aris. Tukar aja yuk. Tukar ulang. Sepertinya nggak bisa ditukarkan sama apapun karena berharga sekali bagi saya. Kalau tukar ulang boleh nggak? Ayolah. Sepertinya tidak juga lah. Tapi berharga sekali ya bagi saya. Kulit kotor. Ayo Aris. Tukar mobil aja. Boleh nggak? Ayo, tukar mobil. Boleh di mana juga boleh. Diancam juga boleh. Ayo Aris. Kalau nggak mau kawan jangan. Ini masih tetap nggak bisa ini. Mau digantikan sama apapun tetap tidak bisa. Kayak terasa benar ya Aris. Karena memang berharga sekali bagi saya. Ayo Aris. Sampai bisa nggak? Sampai dikasih. Paksa aja. Aku boleh. Kan boleh kan? Mau berebut ya boleh. Boleh. Berebut boleh. Ayo Aris. Kasih lah. Ayo Aris. Aris mau kasih apa belum? Belum. Berarti harus kesana lagi ya. Aku kesana. Sampai boleh. Sampai bersedia boleh. Aku udah nangis sendiri. Gimana ya? Kita nangis. Nangis sama kasih. Tukar aja Aris ya. Ya, ekspresinya menangis ya. Ya, karena saya tidak kuat melihat. Ya. Karena saya mempunyai perasaan dan hati yang Terima kasih ya, Mak. Terima kasih ke Pak Aris dan Paling kosong itu. dari kejadian yang barusan kita lihat ada 3 pertanyaan reflektif. Apakah tadi Aris itu membuka kepala? Kenapa Aris membuka kepala kanan? Kita Aris kasih pengalaman, berbagi pengalaman. Kenapa akhirnya Aris kasih? Kasihan. Karena ada kasihan ya. juga. Kenapa? pertama karena tidak kuat melihatnya. Lalu kenapa tadi Aris bertahan gitu, nggak mau buka? Nah kembali lagi karena berharga sekali bagi saya kejadian tersebut dan ya salah satu cara yang melumpuhkan hati saya bisa membukanya ya tidak tahan melihat. Oke, nah sekarang ini yang ketiga pertanyaan untuk kita semua. Dalam situasi tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk kita membuka atau menutup kepala kanan kita? Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Yang punya barang. Berarti kita yang memegang ya. Punya sesuatu itu. Nah ini artinya sebenarnya apapun yang terjadi sama kita, motivasi intrinsik, ada kendali dalam diri kita yang sebenarnya semuanya itu ada dalam diri kita. Jadi mau kita kasih atau enggak itu keputusannya ada dalam diri kita ya kan. Mau dipaksa seperti apapun, mau dikasih uang jutaan kalau memang itu sangat berharga dan tidak ingin kita lepaskan, siapa yang mengendalikan? Kita sendiri kan. Mau itu misalnya hanya dirayu sedikit aja kita udah meleleh lalu mengasih, itu juga kendalinya sama kita, bukan faktor dari rayuan, bukan faktor dari iming-iming yang datang gitu kan, tapi memang dari keterbukaan hati kita yang menentukan kita mau membuka atau tetap menutup kepala genggaman tangan kita. Nah ini sejalan dengan teori kontrol yang disampaikan oleh psikiater dan pendidik bernama William Glasser. Jadi di dalam pendidikan kita punya 4 ilusi namanya, 4 ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Maksudnya gini, kita pernah ya, mungkin Bu Amma paling sering mengalami. Bu sampah. Kalau kita nggak sebut namanya, dia nggak sebut sampah. Nah itu salah satu contoh ilusi guru mengontrol murid. Tapi ketika kita sebut namanya,
bergerak memungut sampah. Karena apa? Karena dia nampaknya guru sedang mengontrol murid, tapi sebenarnya dia yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dia yang memberikan dirinya untuk dikontrol. Itu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yuklah nulis, nanti ibu kasih nilai bagus lah. Itu bujukan. Itu termasuk juga bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ini biasanya kelas rendah, saya pun sering. Wah, bagus tulisannya, besok gitu lagi ya. Oh, bagus ya cara kamu ngerjakan soal, besok kayak gini lagi ya. Nah, itu ternyata juga hanya ilusi. Penguatan positif tidak semuanya bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada beberapa guru yang menegur siswanya itu dengan cara membuat dia posisi terpojok. Mungkin pernah yang mengalami. Jadi dia diberi kritik dan dibuat dia merasa bersalah. Coba kamu bayangkan, nanti kalau misalnya adikmu yang begini, kalau misalnya kakakmu yang begini, atau kamu ada yang di posisi mereka, itu membuat mereka di posisi merasa bersalah. Ternyata itu juga ilusi bahwa kita sebenarnya memberikan kontrol ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nadanya memang kayak beri nasihat, coba kamu kayak gini, kayak gitu. Tapi sebenarnya itu membuat anak merasa berada pada kondisi buruk tentang diri mereka sendiri. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terjadi. Jadi karena kita merasa kadang kita yang tua ini, kau mau lawan, itu kamu itu anak-anak, kami ini orang tua, kami ini gurumu. Itu contohnya ilusi bahwa karena kita merasa kita yang tua di sini, lalu kita harus menemani. Nah, bagaimana kita dengan teori kontrol dan ilusi-ilusi tadi dapat berubah ya dari paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stefan R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, berubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stefan R. Covey. Nah, apa sebenarnya disiplin? Nah, budaya positif itu erat kaitannya dengan kata disiplin. Karena kita juga memiliki tujuan di sekolah itu untuk mendisiplinkan anak. Nah, terlebih dahulu kita tahu dulu apa makna disiplin. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya menurut Dean Goosen. Jadi Dean Goosen mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina,
belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dari dua pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu sebenarnya harus lahir dari dalam diri kita, harus lahir dari jiwa kita, dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan dari pengaruh luar. Disiplin karena sudah dipaksa, disiplin karena sudah ada aturan. Itu yang sebenarnya ini yang dimau oleh mereka berdua ini. Jadi dia juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Kalau kita sudah punya motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri kita bisa mengontrol diri. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau di dalam diri kita sudah tertanam kedisiplinan, kita melakukan sesuatu yang namanya disiplin itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan karena dari faktor A, B, C, D. Nah, kita pasti tentu sudah lebih bijaksana memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam kehidupan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi secara umum di dunia, di seluruh dunia, ini memiliki yang namanya kebijakan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai ini menjadi sebuah payung yang besar untuk melindungi sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Dari sebenarnya dalam materi ini ada 6 yang dikenalkan, tapi saya memilih satu saja yang dipakai di dalam pendidikan di Indonesia, yaitu yang baru-baru ini digencarkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan di dalam sekolah. Apa saja isi profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apa elemen dia sudah tercapai profil pelajar Pancasila yang pertama ini? Nampak dari dia berakhlak terhadap Tuhannya. Jadi dia beribadah, mengamalkan Pancasila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi nasionalis ya, mempertahankan budaya luhur, tapi bukan juga tidak menerima budaya asing, tapi saling bisa menentukan apa yang pantas untuk mereka gunakan. Yang ketiga, gotong royong, memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ini sangat-sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gotong royong itu nampak baik di sekolah, di lingkungan masyarakat. Gotong royong ini menjadi sesuatu yang sering diterapkan dalam kehidupan. Yang keempat, mandiri. Pelajar yang mandiri artinya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, kreatif, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Jadi menjadi kreatif ini memang suatu tantangan yang sangat besar dalam pendidikan, karena itulah dasar nilai-nilai kebajikan yang dipilih oleh
belajar Pancasila yang menjadi dasar nilai-nilai kebajikan yang harus kita dapat terapkan di dalam pendidikan sekolah. Selanjutnya yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi yang paling rendah dalam perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi setelah saya tidak melakukannya. Jadi misalnya gini, melakukan sesuatu itu hanya karena takut dihukum. Biasanya siswa kan bawa alat. Kenapa nggak bawa alat? Karena kalau nggak bawa alat, kenapa kamu bawa alat? Karena kalau tidak bawa alat dia akan duduk di WC. Nah, itu salah satu bentuk motivasi perilaku manusia. Kenapa kita tidak melakukan hal? Karena kalau nanti kita kena hukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jelas ya di sini kita melakukan sesuatu ya biar dipuji, biar dibayar, biar naik strata sosial. Nah, itu contoh dari motivasi perilaku manusia yang kedua. Jadi atas tingkat motivasi yang pertama, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu dia cara berpikirnya. Yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka ingin tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dan motivasi perilakunya yang bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang paling baik di antara 3 ini adalah motivasi yang ketiga. Ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai nilai-nilai diri kita, lalu menghargai diri sendiri, dan kita menjalankan nilai-nilai yang kita sudah percaya. Itulah muncul nanti disiplin positif. Bahasanya tingkat tinggi ya, tapi semoga dapat dipahami ya. Kami belajarnya begini. Yang selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ada yang disebut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman itu dilakukan karena dasar satu belah pihak aja yang setuju, bukan diambil berdasarkan kesepakatan. Itu bedanya. Misalnya begini, si anak ini melakukan kesalahan, dia terlambat datang ke sekolah, lalu kita kasih dia hukuman untuk keliling lapangan. Itu contohnya hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena hanya kita yang memberikan dia kayak ganjaran ya terhadap perilaku dia yang terlambat itu, sanksi terhadap perilaku dia. Tapi tanpa kita menanyakan apa kesalahan dia, kenapa kesalahan dia. Nah, kalau konsekuensi itu sebelumnya kita sudah bikin kesepakatan. Kalau kamu terlambat, hukumanmu adalah belajar lebih lama 15 menit setelah pulang sekolah. Itu konsekuensi. Dan jadi ketika anak terlambat, dia sudah tahu dia harus lebih lama pulang dari temannya. Itu konsekuensi. Nah, yang ketiga yang mau dikenalkan itu adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Jadi di restitusi kita itu tetap memberikan hukuman, tetap memberikan konsekuensi, tapi dengan mengajak anak menemukan kembali dirinya, apa sih yang sudah dia buat, apa sih kesalahannya. Dia sudah tahu loh aturannya begini, harusnya bagaimana, dan bagaimana cara memperbaikinya itu kita sama-sama menemukan, sehingga anak-anak tidak merasa bersalah sendiri. Nah, ada yang disebut dihukum oleh penghargaan. Ternyata ada penghargaan yang menghukum. Bukan penghargaan itu yang menghukum, tapi bukan penghargaan yang salah, tapi dengan penghargaan itu sebenarnya kita sedang menghukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Jadi kita janji ngasih hadiah itu juga sebenarnya sesuatu yang menghukum dalam arti kalau kita terus kayak gitu, mereka hanya melakukan karena mau dapat hadiah. Mereka hanya melakukan karena mau dapat ujian. Ternyata itu menghukum. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan 5 poin ini. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Apakah A. menunjukkan kesalahannya dengan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Yang B. mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Yang C. mengingatkan murid Anda untuk kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Yang D. bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang E. mengkritik dan mendiamkannya. Nah, saya kasih waktu 2 menit untuk memilih mana yang biasanya dilakukan. Tergantung kesalahan. Oh, tergantung kesalahannya. Yang paling sering lah, Bu? Yang paling sering. Yang paling sering. Kak Aris mungkin yang paling sering mana? Boleh ambil ini. Yang sering itu Yang keempat, kenapa kamu melakukan bertanya, kenapa kamu pakai gitu ya? Ternyata kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, itu mungkin membuat anak merasa gagal. Jadi nggak ada gitu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan yang lebih baik ya? Kayak itu hal yang paling best ya. Ternyata itu membuat anak merasa gagal secara tidak langsung tanpa kita sadari. Jadi bagaimana harusnya ya? Tidak baik. Nah, yang baik itu adalah memberikan restitusi. Jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Evaluasi internal ini maksudnya refleksi diri dia tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi dia menang, kita juga menang. Karena tidak ada yang menang. Kalau misalnya kita berhasil menghukum siswa, itu kita yang menang, karena gagal. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tiada dendam di antara kita. Ya, tidak ada masalah lagi. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau kamu tidak melakukannya, dihukum.
banyak menyadari, lebih banyak introspeksi lah istilahnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti saya akan jelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakter anaknya itu bukan hanya tindakan dia. Kalau karakternya sudah baik, pasti tindakannya juga baik. Pasti bapak ibu yang punya anak sudah besar atau pengalaman yang sudah lebih banyak bisa mengenali ya. Jadi anak itu punya karakter, punya perilaku. Kalau karakter sudah baik, biasanya auto perilakunya baik. Tapi kalau karakternya kurang, biasanya perilakunya juga sejalan. Biasanya ya. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada istilah pengucilan, gitu ya. Nah, sebelum melaksanakan restitusi, kita membuat yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini hanya perbedaan bahasa dari peraturan sekolah atau peraturan kelas. Cuma kalau di sekarang ini di sekolah-sekolah penggerak yang sudah menjalani pendidikan yang sudah menjalankan program sekolah penggerak itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan sekolah. Jadi keyakinan di kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif. Jadi bukan ada kalimat jangan mencoret-coret gini, itu sudah tidak ada lagi. Tapi mungkin jagalah kebersihan di sekolah. Jadi kalimatnya lebih positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu memang mengajak siswa, kita ajak siswa untuk berdiskusi. Apa yang ingin kita terapkan di kelas kita? Apa yang guru inginkan dari mereka? Siswa mau apa dari kita juga mau apa dari siswa. Jadi tumbuhlah kesepakatan dan keyakinan kelas. Dan itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ada prosedurnya. Jadi yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat dulu tentang peraturan yang perlu disepakati. Lalu mencatat semua masukan tadi dalam kertas. Biasanya pembentukan keyakinan kelas itu dilakukan pada awal semester tahun ajaran baru atau awal semester baru supaya itu bisa dijalankan selama 1 semester atau 1 tahun. Lalu setelah itu dibuat di poster, lalu ditempelkan di mana bisa dilihat oleh semua anggota kelas. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalimatnya diganti dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu sudah diberikan contoh. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu bisa diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi bahasanya itu positif, menghindari kata jangan. Lalu tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih berupa peraturan. Lalu kita menemukan kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru. Misalnya untuk bilang jangan ribut, ya kan? Kita ganti dengan dengarlah guru. Datanglah tepat waktu. Itu kan untuk mengganti kata-kata jangan terlambat. Dan seterusnya ya. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi setelah dijalankan mungkin sekian waktu diperiksa lagi apakah itu sudah sesuai, masih sesuai atau harus ada yang ditambah atau disesuaikan. Setelah keyakinan sekolah kelas dibuat, maka semua kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, baru bisa diterima. Itu prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini ya, yang paling penting. 3 belakang ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Bradser dalam Choice Theory. Sebelum menyaksikan video ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan pertanyaan pemantik yang ada pada layar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A
Thank
Baik, itulah tadi penyampaian tentang 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser. Dari 5 kebutuhan dasar yang sudah kita saksikan tadi, sekarang kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi. Bagaimana dengan kasus Doni ini suka merebut bekal makan siang teman-temannya secara paksa? Setelah kita melihat video 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sama si Doni ini? Kalau menurut Bapak Ibu? Ada 5 tadi, apakah kepuasan, kesenangan, lalu kebutuhan fisiologis tadi, makan, apakah dia cari kesenangan? Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Ada 5 tadi kan kebutuhannya. Oke, Pak Aris, kira-kira aja nggak ada yang salah atau yang benar menurut analisis. Kebutuhan apa kira-kira yang diperlukan sama si Doni ini? Yang jelas dia pasti cari perhatian, ya kan? Kesenangan, senang gak berkawan, nah itulah intinya. Jadi ada seseorang anak itu nakal, itu ada alasan di baliknya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, itulah sebabnya. Makanya kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Setelah kita tahu, kita pasti tahu bagaimana cara menghendaknya. Makanya seperti yang dikatakan di Hajar Dewantara, ketika kita menanam padi, kita harus kenal padi itu butuhnya tanah yang kayak gimana sih. Padi itu butuh pupuk yang kayak gimana. Nah gitu juga kita terhadap anak. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita harus kenal apa latar belakang, apa yang mendasari tindakan yang dia lakukan. Nah, jadi dengan pengetahuan ini, kedepannya kita sama-sama berharap jika menghadapi anak dengan yang bermasalah itu kita sudah tahu cara menganalisisnya. Nah, di dalam budaya positif ada 5 macam posisi kontrol yang dilakukan. Nah, mari kita lihat 5 posisi kontrol ini dalam video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi.
sudah jelas dalam video tadi, prinsip-prinsip utama dalam penerapan restitusi di sekolah itu dasarnya adalah 5 posisi kontrol guru, di mana yang paling ideal tadi adalah posisi manajer. Mungkin secara tidak sadar kita telah melakukan tiga sisi segitiga restitusi, walaupun mungkin tidak keseluruhannya, memvalidasi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, itu bisa saja sebenarnya sudah kita lakukan di dalam kelas, walaupun dalam keseharian kita mengajar, walaupun tidak berurutan ataupun mungkin hanya salah satu saja bagian yang kita ambil. Keyakinan kelas ini seperti yang sudah saya sampaikan itu sama dengan peraturan sekolah. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan kelas, berarti kita nanya bagaimana peraturan sekolah kita, apa yang sudah kamu tahu, apa aturan di sekolah ini. Contoh beberapa waktu yang lalu anak kelas 4 ini ada yang bermain penghapus di dalam kelas, lalu salah satu kaca jendela itu pecah. Waktu itu sekaligus saya jadikan contoh untuk di video aksi nyata saya. Jadi kasus mereka ini saya coba selesaikan dengan segitiga restitusi. Saya mulai menstabilkan identitas dengan menanyakan, dengan mengatakan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Lalu dengan berkata seperti itu, anak-anak kemudian merasa percaya diri, identitas gagalnya itu kembali terselamatkan. Lalu mereka bisa bercerita terus terang apa yang terjadi pada saat itu. Nah, baru setelah mereka bercerita, saya memvalidasi tindakan yang salah dengan mengatakan pasti ada cara efektif yang lebih baik yang dapat dilakukan pada saat istirahat agar terhindar dari permasalahan tadi pecahnya kaca itu. Setelah mereka dapat menemukan apa kesalahan yang mereka lakukan, lalu saya menanyakan apa peraturan di sekolah ini, sehingga mereka akhirnya yang dengan sadar, dengan inisiatif sendiri tahu bahwa mereka harus mengganti kaca yang pecah itu. Jadi kata-kata mengganti kaca yang pecah itu bukan keluar dari mulut kita, karena mereka sadar mereka salah, dan untuk memperbaiki kesalahannya itu mereka lakukan dengan harus mengganti kaca. Nah, jadi dalam tiga tahapan restitusi itu tidak selalu harus kita jalankan tiga-tiganya. Jadi kita lihat lagi masalah itu berat atau tidak. Kalau misalnya ringan, kita pakai salah satu atau salah dua dari bagian segitiga ini juga tidak masalah. Dan apakah harus sesuai urutan itu juga tidak. Jadi langkah-langkahnya tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mungkin hal ini adalah hal yang baru, tapi saya rasa pendekatan segitiga restitusi itu sebenarnya sudah ada dan pernah pasti kita lakukan, hanya tidak terdokumentasikan dan tidak ada pengetahuan sebelumnya sebelum mungkin Bapak Ibu menyaksikan video-video hari ini. Harapannya ke depan setelah kita mengetahui ini segitiga restitusi, kita dapat mendekati atau berada pada posisi manajer dalam menerapkan budaya positif sekolah. Satu saja tujuannya dari penerapan budaya positif ini agar tumbuh kemandirian dalam anak, tumbuh motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi lebih baik. Memang berat karena rasanya kita berjalan dalam posisi satu sisi aja kita ingin, tapi mungkin lingkungan, mungkin keluarga memperlakukan atau memberikan hal yang berbeda di luar dengan keinginan kita. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak putus asa, kita selalu mencoba apa yang terbaik yang kita tahu dan kita miliki, agar setidaknya saat berada di sekolah ini ada yang mereka dapatkan. Mungkin itu saja penyampaian saya tentang budaya positif dan segitiga restitusi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, tambahan pengetahuan baru, dan pelan-pelan dapat kita terapkan agar kita siswa kita yang memenuhi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dicanangkan atau diharapkan oleh pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, bertanggung jawab,
Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah membawakan materinya dari awal hingga akhir ini. Sekali lagi mari kita beri oplosan kepada Bapak. Dan dari awal dan akhir kita mendengarkan tentang sosialisasi mengenai aksi nyata budaya positif. Kiranya apa yang disampaikan sama kita, Clara dan teman-teman kita laksanakan dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa kepada Nabi. Dari saya, silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, kita akan berdoa. Saya akan memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu selama kami mengadakan sosialisasi budaya positif pada hari ini, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah kami dengarkan pada sosialisasi budaya positif hari ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kami dan dapat kami terapkan di sekolah dan di kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada Bu Sandra dalam kegiatan kita dalam doa. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada narasumber kita, Bu Alinta SSI dan beserta audiens yang sudah mendengarkan akhir. Nah, saya sebagai selaku MC menyampaikan mohon maaf atas kata saya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bu Anda sebagai narasumber, boleh dikatakan narasumber karena sudah memaparkan yaitu aksi nyata budaya positif, terutama untuk sekolah kita ini SD Negeri Paragi, di mana banyak paparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dimana pada zaman sekarang, pada masa ini adalah pendidikan itu sangat penting dan sangat berubah-ubah, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, terutama tentang proses kegiatan belajar mengajar yang setiap hari kita bersama dengan anak-anak, yang kita ketahui bahwa setiap karakter anak itu tidak sama karakternya. Jadi kita seorang pendidik harus bisa memahami sedikit demi sedikit tentang karakter anak-anak didik kita supaya mereka nantinya dan kita sebagai pendidik juga dapat mengikuti, dapat melaksanakan tugas kita, mendidik mereka dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya sehingga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari pemateri Bu Clara Alinta tentang aksi nyata budaya positif ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari sini. Terutama saya sangat tertarik dengan tentang 5 posisi kontrol dan yang keduanya 5 kebutuhan manusia. Dengan adanya aksi nyata ini, mudahan ke depannya semua guru bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Clara tadi, dan siswa juga senang belajar di sekolah dan senang dengan